Sama yang paling sering itu yang kedua heterogenitasnya. Ini yang paling sering ditanya sih menurutku. Oke. Ini kan mungkin udah kemarin ya, beda systematic review sama meta kan beda. Jadi systematic review itu kayak mencari studi-studi dengan cara yang sistematis, kemudian di-appraise dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan sistematis, di-review. Nah, nanti dari temuan systematic review itu ada potongan yang bisa dilakukan meta-analisis. Nah, yang bisa dilakukan meta-analisis itu studi-studi yang outcome-nya itu sama. Jadi misalnya kayak tadi Sarah nyari di meta-analisis Sarah kan nyari efek vitamin D ke ADHD. Nah, harusnya dia mencari dulu semuanya, baru dia review. Nah, baru nanti ada beberapa outcome yang itu bisa dibandingin. Nah, kalau Sarah kan tidak ada tuh, dia ada 3 studi yang bisa dibandingin. Sedangkan studi lain cuma bisa di-review aja ya, kayaknya yang di Mm-mm. bagannya. Oh, Jadi dari systematic review, nanti ada outcome yang sama, yang bisa dibandingin, nah itu yang dilakukan meta-analisis. Tujuannya supaya si hasil yang 3 itu menghasilkan sebuah hasil yang lebih bagus lagi, kekuatannya lebih bagus, presisinya. Nah, jadi nggak semua systematic review itu bisa di meta-analisis. Jadi yang bisa dianalisis itu cuma yang studi-studi yang outcome-nya sama gitu. Nah, terus kan ini step-nya kalau kita ngebikin si review. Nah, review itu kan ada banyak, ada yang dengan Cochrane, ada yang dengan berbagai macam cara. Nah, kayaknya studinya Sarah ini bukan dari Cochrane ya, kayaknya dari luar kan. bukan. Oh, Biasanya yang Cochrane itu yang paling gampang untuk di appraise, yang analisis. bukan Cochrane biasanya lebih susah karena kayak lebih nggak jelas gitu kan. Kayak karena seleksinya Cochrane itu setahu berat gitu. Nah, paling aku bahas yang risiko bias. Bias kan tujuannya untuk ngehilangin kayak eh, apa hasil yang didapatkan itu beda sama hasil sesungguhnya, bisa overestimate, bisa underestimate. Nah, paling nanti yang mau kutekankan itu untuk menilai risiko bias itu sebenarnya ada banyak cara, nggak cuma dengan cara yang kita kenal itu Cochrane collaboration yang warnanya kayak lampu merah itu merah kuning hijau. Mm. Nah, kayak jurnal aku kemarin itu dia pakai Jadat Score. Jadi nanti kalau teman-teman nyari Hmm. jurnal ketemu meta analisis, nanti dia akan menyebutkan metodenya gimana cara si penulis meta analisis itu menilai risiko bias dari studi-studi yang dia masukkan. Kita bilang sini reviewer ya. Jadi kita kan yang kita mengappraise studi yang dilakukan reviewer. Reviewer itu menilai dari individual studi. Nah, reviewer itu nilai si studinya itu dengan resiko biasa dengan berbagai macam cara. Bisa ad hoc. Nanti ada ini kalau mau buka sih yang di bawah ini itu apa papernya untuk jelas-jelasin gitu. Jadi ada banyak cara, terus dia ngebandingin gitu. Ada Delphi, ada Consort ini yang biasa kalau di pengumuman kan ada tuh di share Consort pasti ada yang mau buka tuh PDF-nya. Ini Consort. Jadi dia beda-beda cara untuk meng-appraise atau menilai bias. Ini Jadat Score. Jadi kayak ada tiga pertanyaan. Eh, ada 3 pertanyaan kalau Jadat Score. Apakah di randomize, apakah di double blind, apakah ada yang drop out apa complete. Nah, nanti kalau yes dia 1, kalau 0 dia enggak, nanti keluar. Jadi kayak lebih gampang kan Jadat Score-nya cuma 3 pertanyaan dinilai. Nah, Hmm. kemarin kayak aku tuh pakai Jadat Score kemarin. Jadi nanti bentuknya cuma kayak tabel-tabel gitu. Nah, yang paling sering itu yang ini yang risk of bias-nya si Cochrane itu yang pakai dibilang kayak lampu merah itu merah kuning hijau. Dia itu 7 pertanyaannya. Ini 5 ya, ada 7 pertanyaan dan 3 dari Jadat Score ini sebenarnya berpotongan sama si 7 itu kan. Randomisasi blind sama complete ini kan ada di Cochrane. Nah, jadi kayak istilahnya itu Cochrane itu yang paling bagus gitu katanya untuk menilai risiko bias. Nah, sebenarnya bentuknya nanti gini, biasnya apa, high risk, unclear, atau low risk, kemudian nanti ada kayak support for judgment, jadi kayak komentar. Misalnya kita yang bikin nih reviewernya, oh ini randomisasinya high risk, karena apa, nah seperti ini. Jadi ini kayak ada si review manager ya namanya. Nah, Hmm. ini yang nanti ditampilkan di studi. Jadi kalau ketemu kayak gini, berarti si reviewer itu menilai risiko biasnya pakai Cochrane, gampangnya gitu. Nah, ini ada studinya, ada berapa jenis. Amore tahun 2000, ini kan individual studi. Nah, ini ada 7 poin yang dia bahas. Jadi misalnya si Amore ini menilai randomisasinya itu unclear. Kalau si Deliciosa ini bagus, kalau bias gitu. Ini kan kalau secara keseluruhan dia kayaknya
low bias ya, yang merahnya cuma dikit gitu. Nanti kalau pas itu biasa ditanyain, misalnya misalnya kalau banyak merah, kenapa itu merah gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita tuh ngebaca si meta analisisnya aja. Cuma kalau di pertanyaannya gitu kan mau nggak mau kita kayak harus ngebuka si studinya kan. Oh. Kayak kenapa nih si kafe tahun 2000 ini kok randomisasinya merah gitu. Kadang tuh dia nanyain. Nah, jadi itu yang bikin kayak orang itu malas kalau misalnya nyari meta analisis, nyari jurnal terus dilihat kayak banyak itu studinya itu udah malas gitu loh. Biasanya nyari cuma 2, nyari 3 karena kayak masih sanggup dibaca gitu. Nah, jadi biasa ada yang nanyain gitu, kenapa nih kok merah sih Mama Kava nih? Ternyata randomisasinya misalnya seleksinya nggak bagus gitu. Nah, kadang ada yang nanyain itu. Oke. Nah, ini ya sama, ini dia kayak summary-nya, ini dia tabelnya, jadi kelihatan kan kayak, oh sebagian besar low bias kok gitu, berarti studinya bagus. Nah, nanti kalau mau baca ini sih ada tadi kirim slide-nya ke Sarah tentang masing-masing bias. Nah, itu paling penting tanyain ini. Jadi misalnya si randomisasi sama alokasi itu terjadi pada saat selection. Ini next aja ya. Misal low risk kalau dia tuh di randomnya pakai komputer atau pakai cara yang low tech seperti ini, tapi dia high risk kalau misal ternyata dia tuh pakai tanggal lahir, pakai tanggal visit. Ini kalau kita buka masing-masing kan kita baru ketemu kan. Jadi kayak aku bilang Ya. misalnya, kenapa nih merah? Ternyata dia pakai cara seperti ini. Nanti kita bisa jelasin saat ditanyain kenapa kok studi yang A high risk randomisasinya. Kemudian concealment itu setelah dipilih gimana cara di uploadin ya, di conceal, apakah dengan apa diatur dari sentralnya gitu, dinomorin atau ditutup pakai obat yang sama berarti bagus, atau ternyata high risk jadi nggak di random, envelope-nya juga nggak ada pendampingan gitu, jadi nggak jelas, konsilnya nggak bagus. Nah, itu di selection. Kalau performance dia nanti blinding tuh bisa blinding di partisipan, di personel, sama di outcome-nya. Ini sebenarnya sama kayak penelitian terapi ya, kayak gitu, intervensi di mana nanti dijelasin low risk kalau apa, high risk kalau apa, blinding di assessment, jadi belum di outcome-nya. Jadi misalnya low risk kalau blindingnya nggak dibuka gitu, high risk kalau ternyata dibuka gitu. Dan ini dibaca aja kalau ini. Baru ini incomplete outcome of data, jadi apakah data yang diikut sertakan dari awal sampai akhir itu komplit. Nah, biasanya gimana? Seberapa besar missing datanya? Kalau di Cochrane sih bilang sebenarnya nggak ada simple rule-nya ya, nggak ada harus berapa persen gitu. Nanti lihat apakah penelitian itu dia pakai per protokol atau gimana gitu. Kayak biasa jurnal terapi. Kalau misalnya yang per protokol, per protokol untuk intention to treat. Nah, kemudian intention itu ya apakah data komplit. Kemudian ini gimana cara melaporkannya, apakah dilaporkan hasil-hasil yang bagus-bagus aja, seperti itu. Ini low risk kalau apa, high risk kalau apa. Baru nanti yang ketujuh ada other source, termasuk di sini tuh kalau nggak salah heterogeneity misalnya, atau itu termasuk di sini. Kalau hasilnya jelek di antara studi-studinya dia itu, masuknya sini. Nah, jadi paling itu sih jadi nanti harus paham kalau penilaian risiko bias itu nggak cuma pakai Cochrane, bahwa ada penilaian lainnya. Uh, Dan yang paling sering yang Cochrane itu yang paling banyak ada 7. Dan 7 poin itu gimana cara ini menampilannya, dan apa artinya low risk bias, apa artinya unclear, apa artinya high risk di masing-masing. Oke. Terus yang kedua heterogenitas. Heterogenitas itu kan dari pertanyaan nomor 2 ya. Jadi heterogenitas itu untuk pada meta analisis, jadi sudah kita dapat nih ya ada tiga studi yang ternyata outcome-nya itu sama semua. Misalnya pada Sarah tadi vitamin D untuk outcome hiperaktif. Nah, ada 10 studi tapi cuma ada 3 studi nih yang ngebahas tentang keluaran hiperaktif. Jadi 3 studi ini oke, kita bisa lakukan meta analisis untuk nyari luaran hiperaktif. Nah, sekarang kita mau lihat apakah hasil-hasil yang dia pakai skor ya kayaknya. Kayak skor kan. Tadi kasih minum vitamin D, skornya membaik nggak gitu. Nah, apakah hasil-hasil dari 3 itu outcome-nya itu variasinya jauh banget, beda-beda, atau bagus, atau kita bilang konsisten. Nanti di pertanyaan apakah studi-studi yang disertakan itu konsisten. Nah, yang bagus itu kalau 3 studi itu konsisten, jadi 3-tiganya bilang kalau si vitamin D itu memperbaiki luaran sebesar berapa gitu.
Nah, cara menilai konsistennya atau cara menilai heterogenitasnya itu dengan apa? Yang ketangkap sih ada dua cara. Yang pertama dengan visual inspection, jadi dilihat si forest plot-nya. Nah, ini kan Mm-mm. forest plot. Jadi Mm-mm. kita sebenarnya gampangnya itu kalau misalnya kita buka meta analisis, kita langsung lihat tuh forest plot biasanya kalau orang-orang buka. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat nih ada dua nih, ada forest plot A dan B. Mana yang heterogenitasnya paling bagus? Itu kan yang A, yang secara visual. Jadi Hmm. kita ngelihat apakah ini kan studi 1, studi 2, studi 3, studi 4, studi 5, studi 6, studi 7. Nah, first plot sendiri mungkin kemarin udah belum ya sama Mary kan yang cara bacanya itu first plot. Jadi dia kumpulan dari beberapa studi yang ditampilkan dengan grafik ini. Yang garis vertikal ini itu line of no effect. Kalau line no effect-nya itu 1, berarti dia nilainya pakai odd risk atau ratio risk. Kalau di sini kita lihat 0, berarti dia pakai mean difference. Jadi dibandingkan mean yang sebelum atau mean sesudah, mean pada kelompok kontrol sama yang kelompok treatment. Kalau dia 0, kalau misalnya kan dia mean difference di sini 0. Mm-mm. Kemudian ini studi-studinya, ini 95% CI-nya, jadi apabila dilakukan penelitian yang sama di 100 kali, 95 itu akan menunjukkan hasil antara ini sampai sini. Nah, yang kotak ini dia eh, titik efeknya. Jadi apakah dia memberikan efek atau tidak? Ini poinnya, ini CI-nya, terus besar kecilnya si kotak ini menunjukkan weight-nya atau bobotnya. Bobot ini ditentukan oleh jumlah sampelnya. Jadi kalau jumlah sampelnya bagus, besar, dia outcome-nya gede. Kalau misalnya sampelnya si studi ini kecil, dia akan kotaknya ini kecil. Terus juga ini ditentukan oleh CI-nya. Jadi kalau CI-nya semakin panjang, ininya pasti makin kecil. Berarti bobotnya makin dikit. Kalau CI-nya makin pendek, ininya makin besar. Nah, terus tadi gimana cara menilai heterogenitas itu? Lihat si overlap-nya ini kalau secara visual. Ini sama studi 1 sama 2 kan overlap-nya lumayan nih. Di sini Oh. overlap, 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 overlap. Jadi ini kayak secara, nanti kalau misalnya pas ngaji jurnal dibilang secara visual dari forest plot menunjukkan heterogenitas yang rendah atau homogen karena ketujuh studi ini saling overlap. Tapi kalau misalnya nanti kita ketemu kayak gini, kita sebutin secara visual, kita lihat bahwa heterogenitasnya tinggi, ditunjukkan oleh masing-masing studi itu tidak saling overlap. Masa studi yang A bilang dia kontrol lebih bagus, studi yang B bilang dia lebih bagus terapi, tapi kayak jauh banget gitu loh. Ya. Ini di sini, ini malah dua-duanya gitu. Nah, yang kedua, dengan cara statistik. Nah, itu ada penilaiannya gitu dengan kayak pakai hitung angka Q, aku juga nggak ngerti sih. Jadi ada hitung kayak occurrence Q-nya, nanti dia bisa diubah ke I square. I square itu bentuknya persentase. Jadi persentase, jadi gini, I square itu persennya. Jadi seberapa besar persentase bahwa hasil-hasil studi itu, variasinya itu lebih disebabkan karena heterogenitas dibandingkan karena change. Jadi intinya semakin besar persennya, berarti semakin besar kemungkinan bahwa hasil yang beda-beda itu memang karena variasinya beda. Berarti studi itu heterogen gitu, nggak bagus, tidak homogen. Kemudian nanti dilihat si p-value-nya juga, kalau itu dia pakai chi-square test. Jadi kalau p-value-nya kurang di bawah 0,1, berarti dia tuh heterogenitasnya jelas gitu, signifikan. Ini jadi misalnya, jadi tadi pakai visual, ini pakai statistik. Nah, kalau misalnya I square kan langsung gampang itu I square, di bawahnya ada I square. 0 sampai 40 berarti 0 kan bagus banget, 100 berarti benar-benar dia heterogen banget. Nah, jadi jelek. Nah, ini dia 0 sampai 40 mungkin heterogenitasnya itu might be not important, jadi nggak terlalu penting. 30 sampai 60 heterogenitasnya moderate. 50 sampai 90 heterogenitasnya substansial, jadi kayak benar-benar penting, substansial lah. Cuma pada 100 berarti benar-benar heterogenitasnya tinggi. Nah, di sini kan juga dia ada overlap tuh 0 sampai 40, 30 sampai 60. Nah, itu nanti ditentukan dari si ininya. Jadi misalnya kayak ini nih heterogenitasnya ini sama ini kan jauh banget nih. Ini ketarik ke sana, yang ini Oh. ketarik ke kanan. Nah, itu berarti kamu bisa pakai mungkin yang eh misalnya nanti dia nunjukin di bawahnya ada angkanya I-nya 7, I-nya misalnya 75. Nah, tapi dengan hasil itu kamu 75-nya pakai yang ini. Karena memang dari bentukannya aja dia sudah kayak jauh banget. Dibandingkan nanti misalnya ini sama ini. Ini kan dia misalnya heterogenitasnya keluar kayak, misalnya cuma ada 2 studi ya, cuma
A sama B ini. Terus dia bikin 30. Nah, 30 kamu mau ikut yang di sini apa mau ikut yang di sini gitu kan. Nah, nanti kalau Oh. misalnya 30-nya itu dia mendekati ke tengah, berarti kan Mm-mm. kesannya kayak nggak jauh-jauh beda, jadi mungkin ikut yang atas. Tapi kalau misalnya ini sama ini tuh di sini gitu loh, jauh di sini, nah Mhm. mungkin 30%-nya kita ikut yang ini. Itu sih Oke, maksudnya membreak. ini. Maksudnya kata-kata ini ya. Jadi sebenarnya ini nggak mutlak pakai persen ini, tapi dia dipengaruhi juga oleh direction of effect-nya gitu loh. Oke. Jadi apakah dia menjauhi banget ke line of no effect atau dia mendekati. Kemudian dibilang di sini bisa juga lihat di p-value-nya. Jadi nanti kalau lihat I-square, jangan lupa lihat p-value-nya. I-square-nya berapa persen, nanti Mhm. teman-teman lihat nih dia seberapa besar heterogenitasnya, baru lihat juga I-square-nya. Nanti kalau misalnya ketemu heterogenitas, oh ternyata kayak 75%, ternyata dia kayak heterogenitasnya tinggi. Sebaiknya itu biasa ditanyain, kok bisa gitu, kenapa? Nah, kenapanya itu dieksplor, dibuka. Jangan-jangan si studi itu, misalnya studi A dan studi B ini, misalnya ini sama ini kan kok tinggi banget, jangan-jangan yang ini tuh ngasih dosis vitamin D-nya cuma 1.000 unit per hari, yang ini berapa sih paling tinggi itu 10.000 unit per hari gitu. Berarti kan dua ini memang sama-sama kasih vitamin D, tapi yang ini tuh dosisnya kecil banget, yang ini dosisnya gede banget. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lihat bikin dia jadi heterogenitas tinggi, atau dosisnya beda. Atau ternyata ini dia pakai IV yang ada ya. Misalnya ini obatnya IV, yang ini dia per oral. Misalnya per oral ini IV, jadi yang IV jelas banget ngaruh cepat banyak, yang per oral ternyata dikit gitu. Jadi ternyata si terapi itu walaupun obatnya sama, dosis sama, ternyata pemberiannya beda. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi heterogenitas. Nah, itu kan bisa kita tahu kalau kita baca si studinya kan. Nah, biasanya Hmm. ditanyain kayak gitu. Nah, kalau ditanya kenapa tuh, gimana caranya mengatasinya, biasanya namanya subgroup analisis. Jadi di subgroup lagi Hmm. harusnya, misalnya meta analisis satu, subgroup subgroup yang diberikan PO, dikumpulkan dengan PO-PO, yang dua subgroup yang IV. Nah, kalau gitu kan dia hasilnya akan lebih homogen. Oh. Jelas kayak gue bilang ya, Ya. paling gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanyain apakah yang paling sering muncul sih, biasanya itu studi biasa gimana, tinggi kenapa, di bagian apa, dijelaskan, misalnya concealment. Kayak aku ditanyain sama dokter Iding, aku kan efek hepatitis B vaksin. Aku bilang Mm-mm. nggak bisa di blinding, dibilang gimana emang blindingnya? Emang studinya gimana ngeblindnya? Emang nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar nanya ke dasarnya gitu, blindingnya gimana? Emang benar-benar nggak bisa di blind apa gimana gitu. Terus tanya kenapa heterogenitasnya tinggi, itu bisa cari. Tadi yang gue bilang studi A itu dia pakainya IV, yang studi B dia pakainya PO. Yang jelas kan efeknya beda tuh gitu. Gimana sebagai cara mengatasinya? Mungkin bisa di subgroup kalau penelitiannya banyak. Kalau ternyata cuma dua ya nggak bisa di subgroup. Ya berarti memang harusnya kedua studi itu tidak di meta analisis gitu. Memang nggak bisa. Karena satu dikasih IV, satu dikasih PO gitu misalnya. Kemudian interpretasi hasilnya nanti paling ditanyain gimana, maksudnya apa, bisa dipakai enggak di kita gitu. Kadang-kadang kan yang penilai yang enggak terlalu statistik nanya gitu kan, bisa dipakai apa enggak. Mm-mm. Oke, paling itu sih Sar. Sekarang Oke. buka Sar aja ya. Ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak tadi yang paling itu sih yang perlu dilihat-lihat, heterogenitas, risk of bias. Kalau Sar sampai sih Mike ya. Mike udah dapat belum jurnalnya? Habis aku tuh si Opik malah, tapi Oh, pick. nggak tahu dia kemana. Sini nggak apa-apa. Aku yang buka apa kamu Sar? Aku aja. Bentar ya. Kamu Ya udah udah. itu ya, udah nongol ya? Ah ya boleh, ya udah. Mika aja. Oke Sar. Oke. Skenario klinisnya kan udah ini ya. Paling Mhm. sesuai dengan to the point aja kan, di anaknya ASD ternyata nggak membaik, jadi perlu terapi lain. Mhm. Nah, biasanya tuh suka ditanyain apa PPK-nya gimana, jangan lupa siapin PPK. Biasa yang kayak dokter-dokter Neni atau siapa gitu suka nanya PPK-nya gimana gitu. Di sini dikasih apa enggak? Ini nggak sih sering kayak gitu kan? Oke. Tapi nggak pernah dikasih nggak sih AST? Nggak pernah dikasih. Dari hasilmu juga kayaknya nggak itu. Iya, nggak signifikan. Masih signifikan. Apakah perlu vitamin D? Kok perlu 18 tahun, I-nya suplementasi vitamin D, yang terapi standar, O-nya perbaikan gejala pada autism. Oke, nah kata kuncinya, intinya kan kata kunci itu meliputi PIC sama O. PIC, Oke. O. Biasanya C,
biasanya jadi bisa dilewatin PIO. Yang sudah ada P-nya, ini P, P ya. Ini P, P, P. Nah, ininya kamu ini aja. Ini O-nya cuma hiperaktif. Nanti yang keluar cuma hiperaktif kalau pakai gini. Oh, Jadi sebenarnya kalau mau yang baiknya lain-lain. kalau bikin PJ, kamu bikin P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, berarti di masing-masing tuh di elaborate gitu. Misalnya P-nya anak dengan ASD. Nanti child, pediatric, ASD gitu, P1, P2. Oh, oh, Iya, yang yang kotak kotak-kotak. itu tuh di punyanya Mbak Mary ada yang kotak kayak banyak banget gitu loh. Itu maksudnya Sebenarnya itu sih ya, yang yang coba ya aku ada enggak ya? Punya aku proses. Kan ya. Dulu penelitianku tuh NMA gitu tuh beda. yang Yang kayak gini. ya network. Jadi kalau aku dulu kan P-nya infant dengan Hmm, hepatitis B, I-nya itu anak diberikan vaksin mhm. diberikan vaksin Hep B. Jadi gimana mencegah anak dengan ibu hepatitis B untuk untuk mencegah transmisi hepatitis B pokoknya. Nah, aku karena Mhm. network, jadi kayak yang dibandingkan itu kayak berkesinambungan. Hepatitis B ke HBIG, HBIG ke ibunya dikasih antivirus gitu. Jadi network, jadi I sama C-nya bisa putar-putar. Nah, Hmm. nanti paling kalau mau maksudnya biar itu, ini sebenarnya ininya sih, bikin P-nya apa, infant, anonimnya apa, Oh, berarti kan oke. kamu bisa child, pediatric, apa-apa-apa, terus nanti hepatitis, sama ASD ya, ASD. Heeh. Nanti baru si C-nya, comparisonnya apa tadi, si vitamin D. Mungkin ada nama lain nggak? Apa sih? Mhm. Kalsitriol, apa-apa-apa gitu. Outcome-nya Hmm. kan nggak cuma Oh, satu. oke. Misalnya kamu kayak outcome hyperactivity, outcome apa, atau perbaikan atau apa gitu. Berarti kalau dimasukin, intinya sih harus ada semua itu PC sama O. Sebenarnya kan kita sebenarnya kan Oh, kita oke. bikinnya kan kayak mundur kan, nyari jurnal dulu baru gini kan. Biar kayak Iya. Heeh. kelihatan gitu loh. Bener caranya. Jadi kalau ini mungkin Ya. O-nya kurang. Atau vitamin D-nya juga mungkin bisa. Oke. Terus ini kan apakah pemberian vitamin D? Karena kamu ngomongnya gejala kan, jadi tadi O-nya dibanyakin. Maka Hmm. lanjut, tujuannya lanjut. Mhm. Ini aku ya. Ini kan maksudnya penelitiannya itu penelitian disertakan ya. Penelitian disertakan adalah RCT. Gitu. Heeh. Dengan ketukar kita kan yang kita kritisi kan sebenarnya meta analisis kan, systematic review dan meta analisis misalnya. Tapi jenis Iya sih. Itu tapi meta, yang nah ditanya di sini kalau aku tuh bikinnya, RCT-nya kan oh iya, atau nggak iya usah? metode ini kan harusnya itu ya. Nanti disebutin aja harusnya si RCT ya, metodenya si dia ya. Metode yang diikutkan di penelitian ini sih ini RCT. Ya benar sih, Sar. Intervensinya. Nah, ini paling Nah, masukin ini misalnya calciferol. oh buat Iya, nama lain tadi. ya ini dia bikin vitamin D Oke. nih, calciferol, ergo. Jadi dia sendiri tuh nyari jurnalnya itu gini caranya Hmm. gitu loh. Hmm. Supplements, intake, Oke. supplementation. Ini lanjut. Nah, ini dalam satu kalau ini kan dia ada 5 yang di review, yang di systematic review. Ternyata ada 3 yang Mhm. cuma ada 3 yang bisa di meta Di karena meta. tiga-tiganya serupa ya outcome-nya ya, yang bisa dibandingin. Kalau ini Mhm. pertanyaannya apa ya biasanya? Ini dia jadi segini kemana sih, Sar? 317 tuh keluar. Itu uh, Kayaknya kan nggak 19 kan? 25 kurang 3. 8,6 juta. Berapa sih? 18. Kayaknya banyak nggak sih masih? Pernah. 425 kurang 17.
Iya, hilang Oh, ini kemana lucu ya? itu, ini kemana ya sisanya? Bentar, mana ya Mik? Bentar ya. 425, Harusnya mungkin dieksekusi lagi ya. 89. Oh, dia kan 19, ini dikeluarin segini. Hmm, di sini tuh bentar ya, 425 5 kurang 7. kurang 8. Awalnya tuh dia 425, terus dia 108 kan? excluded 8. Oh, maaf ya Mik, itu ternyata yang keluar adalah 317 tambah Oh ya. 89. Ya, ada yang duplicate. Nah, Ya, itu nanti aku biasanya tambahin duplicate. berarti. Oke. Duplicate biasanya. Tambahin, Sar. Kalau nggak nyadar sih nggak apa-apa sih. Jadi aku Oke. menyadari sini kok jadi dikit ya, 19. Iya, iya benar. Kemudian yang diikutin Cerdas 5, ternyata. Oke. 2 tidak mengikuti asesmen. Nah, ini maksudnya kan, jadi dua itu nggak bisa dimeta karena toolnya beda ya. Jadi outcome-nya pasti beda kan. Nah, Heeh. yang jelasin di situ. Nanti kamu jelasin pas jelasin diagram ini. Terus dia Oke. udah dapat RCT, 3 tadi diekstraksi, tiga-tiganya dinilai risiko biasnya, kemudian didapatkan data luaran. Ini ya paling jelasin. Biasanya itu 2+1, jadi cuma pakai 2 ya. Jadi biasanya itu 2 penulis, kalau ada nggak sama, ada Mm-mm. 1 orang gitu. Tapi dia pakai cara didiskusikan kan bisa juga sih. Terus luarannya pakai Mm-mm. main difference, jadi nanti berarti dia si garis tengahnya pasti 0. Nah, ini yang gue bilang heterogenitas dinilai Mm-mm. menggunakan chi-square. Udah ada kok ini p-value di bawah 0,1 untuk menunjukkan kalau dia di bawah 0,1 berarti dia homogen, bagus. Kalau sebalik, berarti dia heterogennya signifikan. Ya, berarti Heterogen. dia heterogen, berarti dia jelek ya. Oh. Oh. Berarti dia Mm-mm. heterogenitasnya itu signifikan dan dengan menggunakan I-square. Ini 3 yang dinilai kan. Intinya ada 3 outcome yang dinilai pada 3 pada 3 studi ya, pada Penelitian. tiga meta analisis. Ah. Efek vitamin D terhadap dibandingkan placebo terhadap interaksi sosial, komunikasi, sama ini yang repetitive behavior kan. Ini panjangannya saya nanti Mm-mm. RBB jika blok Oh lingkar. iya. Itu RRB nggak sih? Aku salah RBB nih. kan Repetitive restrictive. Bener-bener. Ya ampun ya. RRB, panjangan aja RRB. Sar. Tahu nih. Ya udah. Maaf ya Ya Rinwil oke. ya. Iya Hasil, oke. nah berarti hasil. Nah, kamu salah sih, Sar, kamu tuh mau bacain ini di sini apa di, kan waktunya terbatas ya. Kamu, Nah, itu yang mau aku iya tanya. Karena tuh diulang-ulang kayak kan. diulang-ulang gitu tabelku. Kamu Eh, mau tabelku, gambarku. kalau Oh. aku sih Harusnya kayak baca gimana di ya, sini Mik? ya. Tapi nanti kamu di sana buka aja. Baca di sini, Sar, hasilnya. Pelaku. Hasil pertama, ini bacain. Coba deh, Mhm. Sar jelasin yang ini. Ini itu kan ini ngebandingin vitamin D versus placebo dengan warnanya kan interaksi sosialnya. Nah, eh, dia kan kalau dari I square-nya dia heterogen. Tapi dia kan kurang dari Mm-mm. 0,1 ya, Mik. Jadi dia sebenarnya Mm-mm. homogen, ya kan? Terus eh apa lagi ya? Aku ngomong apa lagi sih? Weight-nya. Iya, hasilnya. Kalau aku nih, bacain aja, Sar. Kayak, misalnya dari suplementasi vitamin D terhadap placebo, terhadap luar interaksi sosial, dari 3 studi, ada 3 studi yang disertakan, Mhm. terus paling baca ini sih dengan total partisipannya 104, ya kan, jadi besar sampel ya, 104 partisipan, didapatkan, baca ini sih paling aku didapatkan, overall efeknya sebesar minus 1,54. Atau gini, Mhm. apa dari dengan memberikan suplementasi vitamin, jadi dibahasakan itu dengan memberikan suplementasi vitamin D, pemberian suplementasi vitamin D dibandingkan placebo dapat menurunkan Mhm. eh, outcome berupa luaran interaksi sosial sebesar 1,54. Ini kan skornya kan ya. Gitu Ya. sih. Pemberian suplementasi vitamin D dibandingkan dengan placebo dapat menurunkan eh, luaran berupa perbaikan interaksi sosial sebesar 1,54 dengan 95% CI minus 4,0 sampai dengan +1
dengan heterogenitasnya 0%. Paling gitu ya. Jadi, Oke. jadi pemberian ini dibandingkan ini dapat langsung hasilnya positif atau negatif, dapat menurunkan atau dapat memberikan perbaikan luaran berupa interaksi sosial sebesar 1,54 dengan CI segini sampai segini dengan heterogenitasnya 0%. Nah, berarti di sini ada lagi Hmm. overall dengan overall effect ini kayak p value dari ini tuh, p value dari si diamond ini itu 0,24. Jadi sebenarnya dia nggak signifikan kan? Kan kalau p value yang Iya. pakai itu kan kurang dari 0,05 ya. Heeh. Nah, kalau aku juga kubacain sih. Jadi sebenarnya hasilnya itu eh, favors to experimental tapi tidak signifikan secara statistik. Nah, itu nanti buat nentuin kamu penting apa nggak penting. Kalau menurutku berarti nggak penting kan sebenarnya ya. Heeh. Jadi nanti bacanya itu paling kalau ini yang macam-macam ya, tapi nggak semua kan. eh, Nggak cuman yang social interaction doang Nanti yang kamu dibahas. paling bacanya mungkin apa secara umum ya. Kemudian ini outcome lainnya seperti social skill, social awareness, kognisi sosial, motivasi sosial, eh, pemberian vitamin D dapat memberikan efek. Kita lihat di sini pada social skill dengan perbaikan minus 5,8 dengan 95% CI-nya minus 13 sampai 2. Ini memberikan hasil ini menurunkan risiko, menurunkan luaran, memberikan perbaikan terhadap social awareness sebesar 1,26 atau penurunan skor sebesar 1,26 dengan CI segini. Hmm. Tapi emang banyak, tapi nggak apa-apa. Nanti kayaknya kalau aku sih harus bacain semua ya. Tapi jangan 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 bilang Oke. heterogen apa-apa itu kan nanti kan di sana di traktir. Cuma bacain hasil aja. Pemberian suplementasi vitamin D dapat memperbaiki gejala berupa luaran komunikasi dengan menurunkan skornya sebesar 0,05 dengan CI minus 1,7 sampai dengan 1,6. Mhm. Heterogenitas 60% dan p-value untuk overall effect-nya sebesar 0,96. Tidak bermakna secara statistik. Dan aku bacanya gitu, Sar. Kemudian hasil ketiga, Oke. pemberian suplementasi vitamin D dibandingkan dengan placebo dapat justru ini ya, justru di sini malah Iya, kontra. meningkatkan kejadian repetitif dan restrictive behavior and interest sebesar 0,85 dengan 95% CI minus 0,3 sampai 2,2 dengan heterogenitas 0% dan overall effect-nya 0,16 tidak bermakna tidak Hmm. signifikan statistik tidak signifikan secara statistik. Ini Heeh. kayaknya yang bermakna cuma ini ya aku lihat yang 0,03 kan. Pemberian suplementasi Iya, vitamin D, hiperaktif. cuma yang ini yang paling baik. Memberikan perbaikan gejala hiperaktivitas dengan menurunkan skor sebesar minus 3,2 dengan 90% CI-nya minus 6,0 sampai dengan minus 0,3. Heterogenitasnya 10% dengan p-value test for overall effect-nya itu di p-value 0,03. Hal ini bermakna secara signifikan secara statistik. Hmm. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu dia yang tidak bermakna itu semuanya pasti si diamond-nya itu si CI-nya kena ke line of no effect kan. Mhm. Kan dia 0,24. Ini kan eh, lebih dari 0,05 kan, tidak bermakna. Nah, pasti Iya. dia si CI-nya itu dia itu nempel di line of no Baik. effect. Jadi Heeh. jadi akan jika dilakukan jadi akan ada jika dilakukan 100 kali penelitian akan ada 95 kali yang jatuh di antara ini sampai ini kan. Jadi akan ada yang tetap nggak ngefek atau malah memperburuk gitu loh. Ini malah di tengah-tengah. Oh. Jadi Oh. ini Heeh. namanya kan overall effect. Jadi kalau misalnya diberikan vitamin D, diberikan vitamin D, dia itu TI-nya itu ada yang di antara meningkatkan anaknya makin nggak bagus komunikasinya, ada yang bagus komunikasinya. Jadi si diamondnya ini tuh eh, dia CI-nya itu nempel ke si line of no effect ini. Jadi ada yang justru bagus dikasih terapi, ada yang malah dikasih terapi malah buruk. Ya, itu Buruk. maknanya ini. Jadi dia nempel di sini. Makanya dia si p-value-nya itu 0,96. Nah, kayak ini misalnya.
misalnya ini nih, ini kan dia diamond-nya itu atau overall effect-nya dia di tengah sini. Jadi memang kalau secara Mhm. poinnya pemberian vitamin D itu bisa memperbaiki gejalanya yang ini gejala apa sih? Komunikasi. Kok dia nggak masuk Komunikasi, di sini sih? Kok dia dipisah sih? Nah, jadi itu ya, Mik, aku tuh akan baca lagi sih studinya. Dia tuh ada satu studi yang ngebandingin vitamin D plus Nah, DHA berarti karena gitu terapinya terhadap beda. ASD. Itu yang aku bilang di Iya, subgroup nah itu dia ya. kayak misah gitu. Oh, Iya, itu namanya jadi kalau subgroup. misalnya digabung, pasti dia akan. Jadi kalau misalnya si semua ini digabung, ada 3 yang vitamin D dengan placebo, ada yang vitamin D plus BH. Apa tadi? BHA ya? DHA. BHA, pasti dia nanti akan hasilnya itu heterogen banget. Mungkin ya, mungkin dia sudah Hmm, melakukan, terus heterogen, baru dia subgroup tuh, yang vitamin D doang, jadi yang ini kan dibilangnya subgroup kan, yang vitamin D plus BHA, mm-mm. dia pisah. DHA. DHA, BHA itu yang buat itu ya, Yes. buat skincare ya. Bukan Terus itu maksudku Sari. Jadi dia dipisah karena dia intervensinya beda. Untuk mengurangi heterogenitas dia dipisah menjadi subgrup sendiri. Nah itu berarti alasannya ini. Berarti yang ini itu Hmm. dia tadi DHA plus itu ya. Nah misalnya ini nih. Nah, tapi tuh ya, Hmm, Mik, bentar. Jadi kan dia tuh kalau yang awal, yang di awal tuh dia cuman 3 si Mazaherinya tuh. Jadi Mazaheri tuh ada 2, yang 2019 sama 2018. ada AB lagi kan? Nah, Oh, itu nah juga. iya, Hmm, tapi tuh 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah tapi yang D, jadi yang vitamin D itu mereka analisis sendiri kan. Nah, tapi nanti khusus yang Mazaheri 2019 tuh dia kayak sendiri lagi gitu. bedanya? Nangkep nggak maksudku? Jadi maksudku itu nggak apa-apa ya berarti. Jadi kan sebenarnya yang dianalisis tuh kan 5, yang dianalisis tuh 3. Tapi di dalam yang 3 itu tuh Mazaheri tuh dia punya 2, 2018 sama 2019. Hmm, kan beda penelitian ya harusnya. Beda studi. Beda studi. Cuman maksudnya ya berarti intinya bisa kan asal dia Mm-mm. sama-sama vitamin D Iya, plus DHA tuh nggak apa-apa kan? Kayak bisa iya, sendiri gitu ya. iya di Oke. subgrup sendiri namanya. Oke. Oke, nah jadi yang di sini dia bilang kalau pemberian vitamin D mungkin tadi plus DHA, eh, Mhm. overall effect-nya itu poinnya di sini nih. Jadi dia kayak menurunkan skor ADHD sebesar misalnya minus berapa nih, kira-kira minus 2 ya. Minus 2. Tapi Mhm. ternyata dia CI itu kan ujung ini sampai ujung ini. Minus Mhm. 0,6 sampai positif 1. Jadi akan ada 95% dari 100 kali dilakukan studi, ada 95 yang terjadi di antara sini sampai sini. Jadi akan ada anak-anak yang ternyata justru kalau dikasih obat malah jadi positif 1,6. Jadi kayak gejalanya malah jadi skornya nambah. Nah, kalau kayak gini ini sudah pasti dia nggak bermakna secara statistik si pemberian obat itu gitu loh. Walaupun mungkin eh, miringnya ke sini ya ke kiri. Jadi sebagian besar itu akan jatuh di sini nih di minus 0,6 sampai 0. Tapi ada juga yang 0 malah nggak ngefek. Ada juga malah yang dikasih obat malah jadi makin parah gitu. Nah, jadi kalau nanti mau menilai Hmm. apa importance ya, nanti kita ngeliat ke sininya. Hmm. Overall effect-nya gimana? Nangkep nggak ya? Apa Enggak sih, Mik. Aku tuh bingung banget soal yang bagian penting, nggak nggak bahas pentingnya yang langsung sini bagian aja ya? efek. Oh, bukan efek apa ya tuh? Yang precise. Tapi kamu Heeh. nggak bikin ini ya di sini ya? Kita langsung ke pertanyaannya ya. Eh, Oke. Bikin apa? si gambarnya ada nggak sih di belakang sini? Gambar apa? Oh, ada ini ya. Nih, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Itu kan tadi hasil kamu bacain, Heeh. baru nanti kesimpulan. Nah, Heeh. valid, Oke. valid apakah kalau misalnya dia meta analisisnya untuk terapi yang paling bagus kan RCT. Ya, RCT. Mhm. Sebenarnya boleh aja kalau mau nyari meta analisis yang kayak diagnosis atau apa, tapi kayak susah dan jarang orang maju deh. Jadi pakai terapi aja, ikut-ikut aja kita. Sebenarnya kan ACC. meta analisis kan nggak cuma terapi kan, bisa diagnosis, bisa Yes. prognosis, bisa apa. Nah, kayaknya semua orang tuh pakainya terapi, dan terapi yang paling fokus harus berarti itu nanti kayak menjelaskan gimana metode pencariannya. Tadi kan dijelasin di awal di literatur elektronik, misalnya disebutkan
di mana-mana saja seperti ini, baru dengan menggunakan limitasinya apa, misalnya ada limitasi. Ini kan tanpa limitasi kan berarti bagus. Mau dimasukin, mau bahasa Yunani dimasukin berarti kan, tidak diartikan sendiri. Nah, oh ya, itu mumpung kamu bahas, aku teringat. Jadi di jurnal ini itu kan tulisannya with no restrictions awalnya. Nah, tapi habis itu dia Dibuang yang di bahasa itu kan. paragraf selanjutnya itu ada tulisan. Ya, ya, ya. Nah, itu jadi maksudnya intinya sebenarnya tetap Iya, with no restrictions kan? sebenarnya berarti dia tidak memakai limitasi sehingga semua masuk, tapi nanti dia bikin dia bikin inklusi sendiri ya, kayak anggap aja lah with no restrictions kan. Mhm. Ya, jadi sebenarnya dia Oke, kayak oke. cuma diambil semua nanti dibuang di bawah gitu loh. Kalau dia pakai limitasi, dia buang di Heeh, atas kan. heeh. Oke, terus Ya, oke. apakah dilakukan penelitian validitas pada masing-masing penelitian? Nah, ini tadi yang gue bilang, apakah dilakukan penilaian risiko bias pada masing-masing studi yang dimasukkan? Oh, ini siapa yang ngelakuin ya? Oh ya, Mhm. nanti siapa yang ngelakuin sama apakah dilakukan dengan cara apa kan? Dilakukan oleh dua investigator. Jika tidak ada eh, ada disagreement, dilakukan dengan diskusi. Seperti siapa yang melakukan, bagaimana caranya mereka menilai resiko bias studi menggunakan Cochrane Tools, dia pun dijelaskan. Menggunakan Cochrane Mhm. Tools meliputi 7 domain bias yang digambarkan seperti grafik ini. Ada 5 studi yang dimasukkan ke systematic review. Sebagian Mhm. besar biasnya itu low atau rendah. Kemudian sebagian kecil unclear of bias, dan ada satu studi yang high risk bias pada domain blinding, yaitu pada studi Azam 2014. Paling gitu. Tapi secara Mhm. umum, studi yang dimasukkan itu yang low risk of bias. Tapi kayaknya yang Nah, terus dimasukin, Hah? nah, terus heeh, nah itu kan ada Uh, 5 kan, Mik, tapi tiga. yang di meta analisis Nah, kan nah cuman kamu si tuh jelasin Curly itu Mazeri paling Mazeri, heeh. berarti bagus kan? Bias tuh Jadi sebenarnya kalau mau masukin meta analisis sebenarnya yang merah-merah itu nggak boleh gitu, nanti kan hasilnya nggak bagus. Jadi, kamu bilang oh, aja oke. systematic review dapatkan 5 secara umum gini gini gini, namun Mhm. yang diikutkan dalam meta analisis ada 3 studi, yaitu Curly 2017, Mazeri 2018, dan 2019. Dan ketiga, atau kamu benerin ya, dan ketiga studi ini eh, secara keseluruhan low risk of bias, artinya studi-studi yang disertakan bagus. Jadi kamu benerin aja. Jadi orang tahu, oh, Mmm, semeta yang forest plot itu sebenarnya biasanya udah oke gitu loh. Nah, mungkin kalau oke. teman-teman yang lain nanti kalau misalnya nemunya warna-warni nanti itu dibuka, misalnya ini nih merahnya kenapa gitu. Kalau sempet sih, kalau nggak keburu ya udahlah, ngarang aja kita. Soalnya suka tanya Iya. ini tuh merah kenapa, emang nggak bisa gitu-gitu. Padahal kan pas suka yang studi kan, kita kan cuma Faisal kan. Oh, Iya. terus apakah data pasien agregat atau individual? Ini paham nggak maksudnya sekarang ini? Enggak. Aku udah dijelasin sama siapa ya kemarin, Mas Danu, tapi aku tetap nggak ngerti sih sebenarnya. Maksudnya di jurnalku aku juga nggak menemukan ada tulisan kata-kata Yang nggak aggregate ada gitu loh. kata-katanya, tapi biasanya hampir semua tuh menampilkan datanya itu agregat gitu. Jadi kalau misalnya dia individual studi, itu dia ngebikin si overall effect-nya itu bukan kayak ini kan studi A langsung dikumpulin satu hasilnya di sini, studi B langsung Mhm. hasilnya di sini. Tapi kalau studi C hasilnya di sini. Ini berarti dia pakai agregat data, jadi data langsung dikelompokin, langsung dapat nih si vitamin D buat interaksi sosial itu Mhm. yes or no gitu, no, yes, yes gitu kan. Tapi kalau individual studi, Mhm. si Kerle ini dijabarin nih, pasien 1 di sini, pasien 2 di sini, pasien 3 di sini, Oh. pasien 4 di sini, pasien 5 di sini, sampai berapa nih, 18 pasien ya. Sampai 18 Oh. pasien, baru semua nanti diginiin. Overall effect-nya yang itu saat yang di studi A itu di sini gitu. Baru Oke. studi Mazhar ini ada 19 orang. 19 nanti dijajarin lagi tuh, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu. Berarti dapat satu gitu. Itu yang maksudnya studi itu berarti dia pakainya individual studi. Jadi kayak studinya ini dibuka, baru semuanya Mhm. ditampilin, baru semuanya dianalisis gitu satu-satu. Cuma kan jarang tuh ada studi yang kalau ngelaporin itu dibuka. Biasanya sih udah hasilnya kan. Jadi kalau kayak gini langsung ya berarti agregat. Bayang nggak, Sar? Maksudku. Oke. Kebayang-kebayang. Cuman efeknya nanti berarti eh apa, Mik? Kalau maksudnya itu kan ada pertanyaannya dia apakah ini eh, studi individu, berarti agregat. jawabannya Kan tidak. nanya kan, or kan. Apa sih tadi katanya? Eh, Apakah data pasien secara Individu individu? atau agregat, jawabannya agregat.
individu itu berarti kan jauh-jauh lebih bagus gitu loh, Sar. Kayak jauh sangat presisi, hasilnya Oh, sangat oke. kayak studinya semuanya kamu yang olah, baru semuanya dibikin fresh plotnya. Jadi hasilnya pasti lebih bagus, lebih rendah biasnya, lebih presisi, Hmm, orang lebih kuat. oke. Intinya si data kalau individu tuh lebih baik dibanding agregat. Tapi katanya sih agregat ya tetap diterima karena kan jarang juga dia seperti itu. Tapi kamu tahu oh hasilnya itu data-data Hmm, agregat gitu. Jadi kepentingannya ya oke. lebih bagus data individu. Oke, Sarah. Baik. Yuk. Oke, berarti ini bisa dibilang valid ya, misalnya valid. Apakah Mm-mm. ini penting? Nah, yang pertama, apakah dia konsisten dari satu studi ke studi lainnya? Nah, nanti jawabnya konsistensinya dapat dilihat secara visual dan secara statistik. Secara visual kita lihat, nanti kalau aku sih aku tampilin aja tuh forest plotnya. Secara visual saya lihat dari forest plotnya, mungkin yang hasil 1, 2, 3 langsung dijejer ya. Secara visual Hmm, dapat kita lihat perpotongan dari CI-nya yang saling overlap. Ini kan overlap, ini mm-mm. ada di bawah sini, sini di bawah sini, mereka kayak tiga overlap. Pasti bagus, Mm. nol kan? Jadi Oh. jadi jawabnya ya dapat saya nilai secara visual di mana dari ketiga studi ini saling overlap dan juga dapat saya lihat secara statistik dengan penghitungan I square di mana I square 0 yang berarti tidak ada heterogenitas dengan p-value atau dengan chi-square-nya 0,13 atau lebih dari 0,1. Tadi kan dibilang kalau chi-square di bawah 0,1 berarti dia heterogennya bermakna secara signifikan. Tapi kalau dia di atas 0,1 berarti dia tidak heterogen kan maksudnya. Ya, homogen berarti Homogen kan aja. maksudnya. Itu jadi ya. Kemudian untuk hasil kedua secara visual saya dapatkan memang ada studi Kerli ini dia tidak berpotongan dengan studi Mazheri 2018 A dan B sehingga kesannya adalah ada heterogenitas. Hal itu juga ditunjukkan dengan statistik di mana I square 60%. Nah, maknanya apa tadi? Yang tadi itu yang 60 moderate ya. I square moderate dengan C square-nya mana sih ini ya? 5,04 ini ya. Hmm. Dengan C square 5,04. Jadi sebenarnya heterogenisitas tidak angka ini tidak bermakna secara signifik secara statistik. Nah, itu berarti dia homogen Jadi, atau nah gimana sih itu maksudnya? Jadi dia homogen. jadi sebenarnya kayak gini nih, itu gara-gara dia itu gara-gara dia heterogen tapi mereka nempel-nempel ke sini, Sar. Ngerti nggak? Jadi dia sebenarnya Hmm. heterogen, tapi heterogennya itu dekat-dekat semua gitu loh. Nanti kalau misalnya satunya heterogen di sini, satunya di sini, pasti si chi square-nya Oh. itu jadi di bawah 0,1 deh. Hmm. Jadi kesimpulan Berarti aku membahasannya tetap heterogen tapi heterogenitasnya, tidak signifikan. bilang aja heterogenitasnya sebesar 60% atau moderate, Mm-mm. namun hasil ini tidak bermakna secara statistik ya. Tidak signifikan Hmm. bermakna secara statistik dikarenakan Hmm. C-square lebih dari 0,1. Jadi dia Oke. heterogen, tapi heterogen itu ya nggak bermakna sebenarnya karena mereka dekat-dekat aja kan. Ini Ya. sama si ini. Ini oke nih, nempel ini nggak nempel tapi nggak nempelnya cuma deket aja ke sini cuma beda 0, kali. Mhm. Eh, Ya bilang aja heterogen tapi nggak bermakna secara statistik. Jadi kayak kasarannya homogen kan sebenarnya dia Ya. kayak gitu Sarah. Nanti terus nanti yang C apa secara visual saya lihat memang dia homogen di mana ketiga studi 90% CI-nya atau garis horizontalnya semuanya berpotongan. Hmm. Tunjukkan dengan I square 60,0% dengan C square-nya lebih dari 0,1. Mm-mm. Oke, ini clear ya. Ya. Menanya nggak teman-teman yang lain tentang heterogenitas cara bacanya lebih dari 0,1 yang lain tentang heterogenitas cara bacanya sama maknanya. Jadi secara visual perpotongan CI-nya, perpotongan garis ini kan CI namanya 65% CI itu garis horizontal dan secara statistik dengan menggunakan I square dan chi square-nya menggunakan p-value menggunakan chi square. Biasanya menggunakan. Oke. Ya kan jadi I square ini p-value-nya itu 0,52 ngitungnya pakai chi square. Si O tuh kayak high square kan? Ya, Enggak nih. ya tahu itu kayak chi square itu. Nggak tahu maknanya apa ya kalau
0,0, kalau 0,0-nya ya, harusnya mirip ya. Mhm. Kalau lebih dari 0, kalau gede berarti dia nggak bermakna. Kalau ini kan bermakna, berarti memang di bawah 0,1. Entah, Ya, boleh dong. ya Kak. Kalau yang diamondnya tadi itu nggak boleh, maksudnya kurang bagus ya kalau misalnya dia itu di line-nya. Dia lebih bermakna kalau di sebelah kiri Nah, itu ya? gini, jadi diamond ini kan tadi kan overall effect. Jadi kayak, Iya. tolong ini ya, mana sih yang diamondnya, ini diamondnya kayak nempel-nempel semua gitu loh di tengah. Mhm. Kan Misalnya kata ini, orang heeh. ya, ini kan efek vitamin D terhadap hiperaktivitas. Ini kan line of no effect. Jadi kalau ada di sini berarti vitamin D sama placebo nggak Iya, ada bedanya. nggak ada Kalau bedanya, dia heeh. ada di kiri, Berarti dia menurunkan dia kan, bisa bisa menurunkan menurunkan ya, gejala Kak, hiperaktivitas aktivitas. sebesar berapa. Jadi ini kan skor Mhm, ya, mungkin kayak skor-skor ADHD itu kan bisa turun mhm, skornya, kalau di sini berarti skornya turun 25. Kalau di sini dia 25, turun minus 3,2. Makanya di bawah sini ada mhm, nih Kak, favors to eksperimental. Jadi kalau titiknya di sini berarti dia nunjukin bahwa pemberian terapi ini pemberian eksperimen itu berguna. Ada eksperimental. mhm. Jadi kalau dia di tengah berarti dia dikasih atau nggak Nggak dikasih nggak bermakna. efek. Kalau dia di sini setelah dikasih vitamin Itu D justru meningkatkan, malah anaknya makin hiperaktif dengan meningkatkan makin skor. hiperaktif, oh iya. Makanya dibilang di sini, kalau di sini favors to control. Jadi kalau dikasih di sini malah kontrol lebih baik. Nah, cuma nanti kayak aku Mhm, kayak beberapa kan di konsulin tuh sama teman-teman jurnal tuh ada yang balik-balik itu sih, eksperimennya di sini, kontrol di sini, jadi perhatiin ya. oh Ya, harus sebagian besar tuh kalau di dipelajari. kiri tuh obatnya bagus, di kanan tuh obatnya jelek, atau kontrolnya yang lebih bagus kalau di kanan. Cuma kadang ada yang di bawahnya ini tuh diganti, jadi nanti konfirmasi bacaan di bawahnya ini. Nah, si Mmm, diamond ini kan juga ada ukurannya tuh. Dia di sini nih titik tengahnya, tapi ada dia punya lebarnya ini, ujung sini sampai ujung sini itu nunjukin si CI-nya kayak ini. Ini CI-nya ini sampai sini, ini CI-nya ini sampai sini, mhm, ini CI-nya ini sampai sini. Nah, si diamond ini juga punya CI dari sini sampai sini. Nah, kalau si bagian dari diamond ini nempel ke sini, nunjukin berarti CI 95% CI kan yang tadi aku bilang ya, dari 100 kali dilakukan studi akan ada 95 yang jatuhnya kayak gini, atau dia mhm, menggambarkan true effect size ya. Kalau udah nempel di sini berarti menunjukkan antara 100 itu akan ada mungkin 20 dari 95 itu yang ternyata obatnya nggak ngefek. Atau kalau misalnya iya kayak tadi oke. ini justru di tengah banget kan. Jadi akan ada yang dari Di tengah, 100 kali dilakukan, 95-nya itu ada mungkin 45-nya yang justru obatnya itu malah meningkatkan gejala ASD. Ada yang 45 lainnya setengahnya memperbaiki gejala ASD. Berarti kan obat itu nggak ngaruh kan, ada yang Mmm. kok malah ada yang bisa memperburuk gejala, ada yang memperbaiki gejala, kayak gini. mhm, Sebagian mmm, besar mungkin akan memperbaiki gejala, tapi ada yang akan ada anak-anak yang dikasih obat itu justru malah memperburuk gejala, karena dia nempel, maka ada yang lebih di sini. Nah, jadi kalau dia menyentuh line of no effect, atau malah dia menyeberang ke sebelahnya, berarti pemberian obat itu sebenarnya nggak bermakna secara statistik tuh nggak signifikan. statistik, Berarti kalau kita secara klinis juga pasti nggak bermakna kan. nggak Heeh. bermakna. Oke Iya, nanti Kak, dikonfirmasi makasih sama ini Kak. nih, P-nya 0,23 kan, lebih dari 0,05. Berarti memang pemberian obat ini tuh nggak bermakna secara signifikan, secara statistik. Oke ya, tadi yang I-square. Nah, kalau ini kan kamu langsung nyimpulin ya. Jadi kalau ini kan secara statistik, 0, ini p-value-nya. Kalau aku sih mungkin aku jajarin 3 sih, biar bisa jelasin gitu loh, ini secara visual seperti ini, I-square segini. Tapi kalau mau jelasin ini juga bisa sih. Cuma kalau gini kan nggak bisa Oh, nilai secara oke. visual kan. Ya, Iya, biar kasih tahu aja kayak kita baik. paham gitu. Jadi kalau aku tambahin si plotnya mungkin yang 3 aja, yang lainnya nggak usah. Baru tambahin juga si p-value ini. Udah clear ya yang Mmm, konsisten ya. Ada lagi nggak iya. kalau kita lanjut ke yang ini ya, magnitude. Seberapa besar Mhm. efek terapi? Jadi memang bisa dilihat hasil analisisnya menggunakan apa? Mean difference, atau pakai odds ratio, atau pakai risk ratio, OR atau RR. Nah, ini dia pakai MD, mean difference, yang ditampilkan dalam forest plot. Dan seberapa presisi. Nah, kalau ini aku juga enaknya sih nampilin si forest plotnya.
Jadi kan tadi ditanya seberapa besar efeknya sama seberapa presisi. Nah, kalau pertanyaan nomor Mm-mm. 2 berarti ngejawabnya pakai ini kan. Kalau pertanyaan nomor 2 ini berarti jawabnya kita menjelaskan si diamondnya yang tadi sebelumnya kita bahas. Berarti pemberian vitamin D itu Mm-mm. bisa memperbaiki gejala interaksi dengan menurunkan skornya sebesar 1,54. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan yang presisi nomor 3, berarti ngejawabnya si lebar diamondnya. Namun hasil ini tidak presisi dikarenakan eh, 9 menurut kami pertanyaan dikarenakan 90% CI dari overall effect itu menyentuh garis line of no effect sampai menyeberang. Hal itu ditunjukkan juga dengan p-value-nya 0,24. Jadi hasil ini itu tidak presisi atau tidak bermakna secara signifikan, tidak bermakna signifikan secara statistik gitu. Itu Sar. Coba apa ya? Tanya apa? Hmm, oke. Eh, jadi tuh kan kalau CI kan itu dia bisa ngelihat yang kemarin kemarin dibahas tuh kan sempat yang kayak itu rentangnya Mm-mm. sempit apa lebar itu kan. Nah, maksudku misalnya dengan mean difference kan ya mean difference-nya kan min Mm. 1,54 dengan CI segitu, eh berarti berarti maksudnya aku menyimpulkannya ini rentangnya sempit gitu. Jadi dia tidak Jadi tidak eh, bermak kalau yang aku dengar oleh Dokter Kristia itu dulu itu dia bilang satu memang lebih bagus kalau si CI-nya itu kan sempit, luas lebih jelek. Semakin luas CI-nya Mm-mm. kan dia semakin kecil weight-nya ya, bobotnya. Jadi kecil nih. Ini kan karena dia semakin kecil Mm-mm. CI-nya, weight-nya semakin besar. Nah, tapi kayak kalau nggak salah Dr. Kristi itu Mm-mm. bilang, eh, kalau untuk melihat, kita kan baca ini untuk melihat keputusan klinis kita. Nah, itu tuh melihat apakah Mm-mm. CI-nya itu, jadi gini, jadi CI itu semakin bagus kalau disempit dan dia itu tidak menyentuh line of no effect. Kalau dia misalnya Mm-mm. gede, tapi dia tidak menyentuh keputusan klinis kita, nah itu tuh jadi tidak menyentuh no effect, itu bilang tidak presisi, namun hasilnya masih bermakna secara signifikan karena misalnya ya, misalnya si diamondnya itu gini, Mm-mm. gini ya, set 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 gitu kan, Mm-mm. gede tuh dia dari minus 25 Mm-mm. sampai minus 50, tapi dia nggak nyentuh ini. Berarti kalau aku akan bilang eh, overall efeknya tidak presisi karena rentang CI yang luas, namun hasil ini semuanya masih masuk di kiri dari garis line of no effect, atau hasil ini tuh bermakna secara signifikan dalam menurunkan kejadian interaksi ini gitu. Kalau yang ini, kalau aku akan baca eh, hasil pertama menunjukkan hasil yang ini kalau gini udah pasti nggak presisi sih sebenarnya. Walaupun 95% Eh, CI-nya sempit, namun hasilnya tidak presisi karena dia sudah menyentuh line of no effect. line of no effect. Kan kalau presisi Mm. itu kayak kecil dan dia itu bermakna gitu loh. Kecil dan dia itu sama hasilnya kan. Kalau dia sudah kayak gini, Mm. dia kecil tapi Mm. udah nyentuh kan berarti udah jelas nggak presisi kan. Ada hasil yang di sini, ada hasil yang di sini. Tapi kalau aku bilang itu tadi, kalau Ya. misalnya kamu bilang tadi kalau CI-nya luas tapi semua di sini, aku akan bilang kayak CI-nya rentangnya lebar tapi semua hasil itu berada di kiri sehingga kita masih bisa menerima gitu loh. Tapi si dokter Kristia ada ngomong deh pas yang di kuliah itu. Jadi kalau kita mau menentukan keputusan untuk Mm. mengambil Mm. langkah klinis, kita lihat apakah dia ini nyentuh apa enggak. Kalau dia luas tapi dia tidak nyentuh, sebenarnya kita masih bisa bilang kan keputusan mengambil langkah klinis, kita lihat apakah dia ini memberikan efeknya bagus banget, ada yang enggak, tapi semuanya menurunkan outcome gitu. Mm. Ya, jadi kalau Oke. aku sih akan jawab ini tidak presisi ya. Tidak presisi karena ada 95% CI dari diamond yang menyentuh line of no effect sampai menyeberang. Dan dia juga tidak bermakna secara statistik dengan p-value-nya 0,24 atau dengan test for overall effect-nya z-score-nya 0,24. Sar. Oke. Kalau mau sih, Fine. kalau yang di sini kamu hapus ininya, Sar. Kalau aku sih biar nggak pusing. Jadi kalau yang tadi ini kamu jelasin di awal kan sekali aja. Tapi pas di sini bahas yang Heeh. dua ini nggak sih, hasil satu, hasil dua, tiga gitu. Tiga. Empat. Ya Oh, orang nanya oke. juga sebentar ini. Soalnya yang nanya ini kamu buka yang depan. Hmm. Dan pas yang Fine. di konsistensinya kamu nampilin 1, 2, 3, 4-nya mungkin jadi satu halaman, baru Mhm. nampilin si ininya, pertanyaan nomor 2 dan 3.
3 ini tampilin cuma yang sini aja kalau aku ya, 1, 2 kalau efeknya. Nama lainnya itu ini ya apa? Full ini full nanti Heeh. yang berikan vitamin ini tidak berpengaruh terhadap paparan dengan probabilitas yang tinggi, namun Chi-square-nya 5,04. Hasil 3 nanti kamu jelasin apa justru meningkatkan kejadian ini. Paling bakal ada yang nanya nih, kenapa kok malah meningkatkan ini gitu? Kenapa kok dikasih terapi malah bisa Oke. meningkatkan? Gitu. Mungkin bakal tanya ini nggak sih kayak orang-orang TKPS? Itu jawabannya kayaknya itu ya. Ya, Kayak biological plausibility-nya ya. Maksudnya dia nuruninnya apa gitu. Nggak paham sih, Sar. Kasih yang jadi pertanyaan tuh, ya, kenapa iya dikasih aku obat harus kok baca malah ini. jadi meningkatkan kejadian? Oke. Baik. Terus, nah yang bermakna yang diberikan terapi ini, dia menunjukkan apa Pult MD-nya berada di kiri garis line of no effect dengan mean difference-nya minus 3,2 dan rentang CI-nya minus 6 sampai minus 0,3. Jadi jawab nomor 2 dan 3 sih itu sih. 3 ngelihat si presisi ininya. 3, pertanyaan nomor 3 presisi ngelihat si rentang CI-nya. Pertanyaan nomor 2 Oke. melihat si Nah, makna si diamond ini ada di mana. Pertanyaan nomor 1 melihat si oke. CI dari studi-studinya apakah overlap sama lihat I-square-nya. Kayak apa lagi saat Oke. Terus itu kalau kan itu kan berarti jadinya tidak penting ya. Maksudnya makna pertanyaan kedua itu tuh benar-benar murni dari eh yaitu tadi 1, 2, 3 atau sebenarnya tuh bisa bisa nggak sih aku bilang bahwa sebenarnya studi ini penting karena kita jadi tahu bahwa ya ternyata vitamin D itu tidak berpengaruh gitu pada ASD. waktu itu kan dokter dokter Kristi bilang apa sih yang kayak sebenarnya kita tuh nggak harus ngomong penting nggak penting gitu kan. Eh, Gimana kalau kesimpulannya bikin aja kayak iya, Tidak kuantitas bermakna vitamin D secara tidak statistik. bermakna terhadap luaran ini. Kemudian poin kedua, pemberian vitamin D bermakna terhadap luaran ini. Kali ya, karena kalau penting ya setuju, berarti memang kita tahu bahwa vitamin D nggak ngaruh kan. Tapi importance dari vitamin D ini berarti nggak, vitamin D itu obatnya nggak penting gitu kan maksudnya. Nggak penting dikasih. Iya, iya, Nah, kayaknya heeh. maksud pertanyaan importance-nya itu lebih ke situ deh. Makanya kalau mau sih, Sar, jabarin aja kali ya. Kayaknya nggak ada yang masalah ya. Jadi Oh, nggak usah cuman oh, kayak oh. penting gitu doang maksudnya ya. Kayak bla bla Nanti bla pun di gitu. akhir Oke. tuh kayaknya itu yang tadi ku bilang cara menyimpulkan tuh dokter Kristi harapannya nanti kita nggak bilang kayak valid, penting dan dapat diterapkan, tapi kita bilang kayak eh eh, ada dia bilang tuh di videonya dia bilang nanti kamu bilangnya kesimpulan di terakhirnya mungkin setelah ini ya. Nah di sini Sar jangan bikin gini, nanti bikin kayak Hmm, eh, satu atau misalnya poin satu studi meta analisis ini sudah melakukan searching strategi yang baik dengan eh, apa dengan kriteria eligibilitas seperti apa atau sudah melakukan pencarian studi yang baik meliputi ini dari tahun segini sampai dengan segini. Jadi kamu nyimpulin kalau dia sudah melakukan searchingnya dengan baik. Tapi poin kedua, penelitian ini sudah melakukan penilaian resiko bias dengan menggunakan Cochrane Tools dan meta-analisis yang tiga studi yang disertakan dalam meta-analisis secara keseluruhan memiliki resiko bias yang rendah. Poin nomor 2. Baru poin nomor 3, dari studi ini pemberian vitamin D memberikan efek perbaikan hiperaktivitas dibandingkan dengan placebo sebesar MD-nya segini dengan dengan kekuatan studi atau dengan heterogenitas yang rendah gitu. Baru poin 4, pemberian suplementasi vitamin D tidak memberikan efek terapi terhadap luaran berupa komunikasi, repetitif dan restrictive behavior dan interaksi sosial dari ketiga studi dengan heterogenitas masing-masing studi rendah sampai dengan tinggi. Gitu kali ya, saya kira lebih bagus kayak gitu deh. oke. Baru pemberian vitamin D, baru nanti masukin yang ini pemberian vitamin D
dapat diberikan atau gimana nanti belum dapat diterapkan oleh karena vitamin D belum masuk formulir di BPJS gitu pada setting RSUP Sarjito. Makanya kayak gitu dia kalau mau. Jadi kayak orang kayak ini. Jadi poin-poinnya kamu cari kayak coba Oke, kalau kamu dengar yang Dokter Kristia ngasih materi itu dia udah ngomong lecture ya. cara jelasinnya tuh kayak gini, dia ngomong, kamu jelasin studi ini tuh searchingnya sudah bagus karena seperti ini. Studi ini sudah bagus karena udah menilai risiko bias dan yang diikutkan itu yang risiko bias rendah. Studi ini gini-gini. Jadi ini dihapus. Oke. Aku buka ini slide-nya si Dokter Deti di Cochrane. Dia itu kayak gini nih ngomong mana ya? Kita bisa disadur cara dia jelasin. Kalau PDF nggak bisa di-share ya? Oh bisa ya? Sih? Buka PDF. Share. Nih, udah ya. Kalau aku kemarin kesimpulannya aku bikin gitu terus aku tambahin kayak kan jawab pertanyaanmu gitu loh. Jadi orang tuanya gimana gitu. Jadi dokternya ngasih nggak? Dokter itu jawabnya gini nih. Tell the mother. Oh ini nih. Nah gini maksudku jadi kayak memberikan terapi alternatif. Ini dia kayak apakah paracetamol doang atau paracetamol tambah ibuprofen itu bisa memperbaiki anak yang demamnya nggak turun-turun. Dia kayak gini, memberikan tambahan alternatif dapat menurunkan gejala pada jam pertama dengan MD segini, segini, evidence-nya low quality. Maksudku gitu tadi secara jelasinnya. Kemudian yang ini juga dapat menurunkan gejala di 3 jam. Ini partisipannya segini, low quality. Nanti terakhir jelasin gini. Jadi dia menjelaskan ke ibunya bahwa alternating dan combine itu sama-sama efektif, tapi hanya apa nih addition therapy dan monoterapi dibandingkan satu terapi saja. However, the evidence for ini masih menunjukkan discomfort, masih butuh penelitian lebih lanjut kan kasarnya gitu kan. Nah paling kalau aku sih sarannya besok teman-teman kalau bikin kesimpulan kayak gini pasti mereka kayak kalau Dokter Kristia lihat wah ini sudah mendengar video saya. Jadi jangan valid, penting diterapkan. Jadi kayak dijabarin, baru mungkin nanti dikasih penutup gitu. Kalau kamu apa misalnya bikin misal butuh yang lebih banyak sampelnya atau gimana. Jadi nanti dihapus aja yang valid, penting diterapkannya. Oke. Apalagi Sar? Bayang nggak ya? Oh, sama ini Mik, di jurnalku tuh ada apa? Ada yang dia tuh nulis tidak dilakukan publication bias. Iya, oh iya. Karena di sini nggak kamu sebutin ya. Nah, itu tuh masuk di mana sih? Ya. Maksudnya Itu bukannya ada ya pertanyaannya Sar di ketiga ya? Di poin nomor 2 bukan ada ya? Nggak ada ya? Kurangan gitu. Ada ya? Nggak. Poinmu ini sudah semua ya? Udah, emang ada belum ya, Mik? Ya. Jadi ada namanya funnel plot itu sih. dia untuk funnel plot itu untuk apakah jurnal-jurnal yang beredar itu cuma jurnal-jurnal yang hasilnya bagus doang. Hasil yang jelek itu nggak dimasukin, itu namanya publication bias. Nah itu nilainya pakai funnel plot. Ini punya aku. Kayak aku ada funnel plotnya. Nah. Aku tuh nggak bisa soal punya aku network tuh kemarin. Network tuh beda pertanyaannya, tapi mirip-mirip sebenarnya nih. Ini aku ada nih. Coba lihat besar punya yang lain. Nih, apakah ada publication bias? Publication bias itu nilainya. Ini Jadat Score nih. Contohnya bisa teman-teman ada pakai Jadat Score. Jadi kayak lebih simpel dibanding Cochrane. Cuma pakai 1, 2, 0. 2 hijau gitu. Nanti kalau sekalian jelasin ya nih. Nih, namanya funnel plot nih. Funnel plot itu, jadi ini si bintik-bintik ini tuh penelitian-penelitian, studi-studi yang diikut sertakan. Nah, studi yang bagus itu dia berada di dalam ini, si segitiga ini, jadi dia dekat-dekatan. Kalau ada studi yang di sini, sini, kayak jauh-jauh gitu, dia berarti nggak bagus, berarti dia ada publikasi bias. Dia bilang nggak melakukan ya, Sar.
tidak Dia melakukan. tidak melakukan. Tapi di pertanyaan aku lupa, dia ada nggak ya di pertanyaan-pertanyaan itu? Coba lihat yang contoh lain deh, anak-anak. Oke. Kalau ada, Dia tuh batasnya 10 kan ya, bener kan? Batasnya 10 bukan buat ngelakuin publication bias aku belum, gitu ya? aku Ada nggak tahu. batasnya. Nah, mungkin itu ya, Sar. Ya udah, aku Nggak tahu, aku nyari dari aku belum Mas pernah jadi baca. Aku baru coba tahu baca. 10 ya, biar bisa di. Nggak tahu, aku tuh kayak melihat Oke. itu di suatu tempat, kayak ada yang pernah bilang 10, Ya udah, slide-nya berarti siapa kamu gitu. punya alasan kan tidak Jadi ada nanti aku publikasi cari. bias karena studinya dikit, itu kan di bawah 10. Kalau mau ya udah nggak usah tampilin aja, Sar, di situ dia nggak ada pertanyaannya kan. Tapi seingatku ada pertanyaannya deh. Iya. Cius. Yaudah nanti aku Oke. coba Nanti ini yang lain slide juga yang lain. kalau ada publikasi bias paling itu ya nilainya pakai funnel plot itu secara visual dan pakai Eiger regression test secara statistik. Kalau P-nya lebih besar pada 0,05 berarti tidak ada publikasi. Secara visual tuh ngeliat si bentukan ini tadi aku bilang dia dekat-dekatan di tengah, nggak ada yang jauh-jauhan. Tapi untuk nilai Eiger aku juga nggak ngerti sih, ada Eiger testnya biasanya berapa. Yang bagus itu dia lebih dari 0,05. Oke. Iya, Sar. Buka. Udah kali ya. Yang lainnya ada nggak yang mau di-sharing? Intinya sih mendalami yang pertanyaan nomor 2 itu ya. Cara bacanya, cara baca forest plot, makna garis titiknya. Tadi yang kamu nanya apa lagi, Sar? Udah ya? Syaratannya. Sementara udah sih, Mik. Nanti aku WA kalau misalnya ada yang mau aku tanyain. Titip kesimpulannya buat gitu ya, Sar? Sama yang lainnya. Yes. Oke. Biar keren. Oke. Terima kasih ya, Mika. Ya, nanti WA aja kalau ada yang bisa aku bantu yang lainnya. Ya. Oke. Yuk, Thank you ya, makasih. Mik. Ya, aku end ya.